Sebelum Masehi, wilayah Jawa Timur telah dihuni oleh berbagai suku bangsa. Namun kebudayaan yang paling terkenal oleh para sejarawan yaitu adalah kebudayaan Megalitikum yang berkembang sekitar 3000 sampai 4000 sebelum Masehi. Bukti-bukti kebudayaan Megalitikum dapat ditemukan di berbagai tempat di Jawa Timur seperti Sidoarjo, Mojokerto, Trowulan, Pacitan, Malang, Singosari, dan lain sebagainya. Sebagai orang Indonesia, khususnya orang Jawa atau suku Jawa, harus tahu tentang asal-usul orang Jawa atau suku Jawa ini. Kita tahu, suku Jawa adalah suku bangsa terbesar yang ada di Indonesia, atau sekitar 45-50% populasi di Nusantara ini. Bukan hanya tinggal di Pulau Jawa, orang-orang dari suku ini menyebar dari seluruh pelosok, terutama setelah Presiden Soeharto membuat program transmigrasi di seluruh Nusantara. Orang Jawa itu telah menyebar ke seluruh Nusantara, bahkan ke dunia. Namun tak banyak orang tahu bagaimana sejarah dan asal-usul orang Jawa, hingga sekarang bisa terkenal dengan nama Pulau Jawa itu. Apakah memang nenek moyang suku Jawa adalah asli penduduk pribumi suku Jawa di Pulau Jawa? Ataukah mereka berasal dari belahan bumi lain yang merupakan menjadi pendatang? Untuk itu, kita pelajari teori-teori yang bisa dilihat di video ini. Sejarah masyarakat Jawa menurut Babat Tanah Jawa yaitu berasal dari Kerajaan Keling, yaitu pada saat itu ada suasana yang sangat kacau. Kemudian salah satu Pangeran Keling yang tersisih meninggalkan kerajaan tersebut bersama dengan para pengikutnya yang setia. Pangeran Keling mengembara hingga ia menemukan sebuah pulau terpencil yang belum terhuni. Mereka bahu-membahu membuat pemukiman. Lalu mereka membuat sebuah kerajaan yang bernama Jawa Jawara. Keturunan pangeran inilah yang dianggap beberapa orang sebagai nenek moyang dari Babat Tanah Jawa ini. Menurut arkeolog, menurut ahli arkeologi, asal-usul penduduk Jawa tak lepas dari asal-usul orang Indonesia itu sendiri. Mereka meyakini orang Jawa adalah orang pribumi dari bangsa Jawa itu sendiri. Kita telah mengetahui Homo Picanthropus erectus. Eugene yang orang Belanda menemukan fosil Picanthropus erectus yang ada di Trinil. Fosil Homo erectus tersebut lebih dikenal dengan nama orang Jawa. Kemudian dilakukan pembandingan antara DNA fosil manusia tersebut dengan orang masa kini. Hasilnya cukup menarik, bahwa hasil DNA tersebut tidak jauh berbeda hasilnya. Maka ahli-ahli tersebut meyakini asal-usul orang Jawa adalah dari bangsa tersebut, dari fosil yang ditemukan tersebut. Menurut sejarawan, sekarang menurut sejarawan, berbeda dengan pendapat para arkeolog. Para sejarawan meyakini asal-usul orang Jawa berasal dari Yunan. Sebagian besar sejarawan meyakini berasal dari Yunan. Meskipun ada beberapa sejarawan yang tidak setuju dengan pendapat tersebut. Para sejarawan yang lain juga meyakini asal-usul orang Jawa berasal dari orang Turki atau orang Arab atau orang Asia Tengah. Terdapat fakta bahwa bahasa Indonesia memiliki persamaan dengan beberapa bahasa yang dimiliki suku bangsa di seluruh Nusantara. Ada kesamaan kata-kata dan bahasanya, ada kemiripannya. Lalu kita membahas lagi yaitu menurut tulisan kuno, kertas di India.
Menurut versi ini diceritakan yaitu ada sebuah tulisan kisah kuno yang dari India bahwa Nusantara tersebut, sebutan Pulau Jawa, pada masa itu adalah menyatu dengan Australia. Pulau-pulau di seluruh Indonesia lalu menyebar dan memisah satu sama lain. Disebutkan ada seorang pengembara bernama Aji Saka. Dialah orang yang pertama kali menginjakkan kaki di bumi Nusantara atau bumi Jawa. Ia menetap di sana bersama beberapa orang pasukannya, maka dia dianggap sebagai nenek moyang dari bangsa suku Jawa. Menurut Babat Jawa kuno, menurut buku Babat Tanah Jawa, dikisahkan bahwa seorang pangeran dari Tanah Keling melarikan diri bersama beberapa pasukannya menduduki Tanah Jawa. Mereka membuat koloni atau peradaban baru di Tanah Jawa. Kerajaan tersebut untuk selanjutnya dikenal dengan bangsa Jawa Jawara. Nah, itu tadi beberapa versi teman-teman ya. Sekarang menurut surat kuno Keraton Malang. Menurut versi ini ada kisah tersendiri teman-teman. Sejarah tentang asal-usul Jawa ditemukan juga dari serat-serat, yaitu asal-usul orang Jawa kuno itu berasal dari Raja Kesultanan Rum, Turki. Mereka mengirim rakyatnya di pulau kekuasaannya jauh dari mereka ke sebuah daerah yang belum terpenghuni. Mereka dibagi dalam beberapa golongan. Mereka yang sudah menemukan Jawa sangat senang sekali karena menemukan apapun yang ada di situ. Mereka menemukan suatu tanaman yang bernama Jawi. Maka pulau itu dinamakan Pulau Jawi, Jawa atau Jawi. Dia menceritakan bahwa pulau itu sangat subur, bahkan paling subur di seluruh dunia. Lalu kita lihat lagi dalam era dari masa ke masa, yaitu perkembangan Pulau Jawa. Kita lihat dari masa Singosari. Raja Singosari sangat senang memperluas daerah kekuasaannya sampai ke Madura, Kalimantan, Bali, dan ke Pulau Sumatera. Dan bahkan jauh dari itu, mungkin ke Malaysia dan sekitarnya. Akhirnya kerajaan besar pada waktu itu, yaitu Singosari, mengalahkan kerajaan-kerajaan lain. Dia berhenti berdominasi dengan daerah-daerah lain. Setelah itu, Jayakatwang kembali dibunuh oleh Raden Wijaya. Nantinya Raden Wijaya mendirikan sebuah kerajaan yang besar setelah Singosari, yaitu Kerajaan Majapahit. Begitu kisah singkatnya teman-teman. Lalu ketika Majapahit membuat peperangan demi peperangan karena masalah siapa yang melanjutkan keturunannya, maka Majapahit tersebut mulai menjadi runtuh. Dan pada saat itu berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Pada waktu itu, pada masa kolonial Portugis. Dan perubahan ini membuat perubahan-perubahan pada sisi pusat pemerintahan di Pulau Jawa. Antara lain yaitu Kerajaan Demak, Kesultanan Demak, kemudian dilanjutkan dengan Kesultanan Pajang dan Mataram, dan kembali pusat pemerintahan berpindah lagi. Dan akhirnya berpindah ke Mataram, Jawa Tengah. Selain suku bangsa Jawa besar dengan era perkembangan kerajaan, suku Jawa juga besar dengan era perkembangan Islam, yaitu pada era-era kewalian dari wali-wali Islam yang jauh sebelum Wali Songo, teman-teman. Ada banyak wali-wali pada saat itu. Perubahan itu sangat signifikan bagi perkembangan kependudukan dan peradaban Pulau Jawa. Selain penyebaran seperti itu teman-teman, penyebaran dalam agama Islam hampir merata di seluruh tanah Nusantara. Mengikuti perkembangan Islam, hubungan antara Malaka dan Jawa sangat harmonis dan merupakan hubungan yang sangat penting sekali bagi perdagangan dan Ipolexosbud Hankam. Migrasi-migrasi tersebut
sangat berpengaruh terhadap sejarah asal-usul Nusantara atau asal-usul Jawa itu sendiri. Jadi, perkembangan itu sangat komprehensif dan sangat berpengaruh satu sama lain dari masa ke masa. Jadi, teori-teori perkembangan Jawa itu sendiri, bangsa Jawa itu dari masa ke masa sangat berubah, teman-teman. Dan itu dari masa, setiap masa ada bintangnya dan setiap bintang ada masanya dan tetap berada di tanah Jawa itu sendiri. Nah, saudara-saudara, teori-teori mana yang Anda percayai? Kebenarannya itu semua perlu kita pelajari dan kita pelajari untuk selanjutnya demi sejarah bangsa kita yang baik dan benar. Dan tentunya hal tersebut sudah membuka mata kita bahwa bangsa Jawa atau bangsa Nusantara adalah bangsa yang sangat besar dan sangat berpengaruh di era peradaban pada masa itu. Tentunya tidak lepas dari agama Islam. Maka bangsa Jawa itu sendiri dengan era keberadaan agama Islam itu saling berhubungan, tidak bisa terpisahkan satu dengan lainnya. Karena itu adalah satu kesatuan dan itu adalah asal mula nenek moyang bangsa Indonesia yang kita tidak perlu menghindarinya lagi. Demikian teori-teori tersebut di atas yang bisa kita unggah, termuat dan sudah banyak dijelaskan di konten-konten di YouTuber-YouTuber yang lain. Dari beberapa sejarah yang sudah populer mempelajari tentang asal-usul manusia Jawa, asal-usul orang Jawa atau orang Nusantara pada masa lalu, pada masa sebelum Masehi ataupun Masehi, kita terlalu terpaku dengan Majapahit. Padahal banyak sekali kerajaan-kerajaan tua di Jawa Timur yang bisa mengungkap siapa asal mula nenek moyang kita. Kita tentu sudah tahu bahwa kerajaan-kerajaan di Jawa Timur adalah kerajaan-kerajaan yang sangat tua dan sangat mungkin menjadi asal mula penyebaran orang Jawa-Jawa yang dulunya ada di Nusantara ini. Yaitu kita bisa mengetahui di antaranya yaitu di daerah Malang, Singosari, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, dan bisa juga ke arah Jember dan Banyuwangi dan lain dan sebagainya. Karena keterbatasan kita orang masa kini untuk mempelajari dan membongkar rahasia-rahasia pada masa lalu, maka kita akan terpaku dengan satu kerajaan yang sangat fenomenal dan sangat terkenal pada masa itu saja. Sedangkan jauh sebelum itu banyak sekali kerajaan-kerajaan yang sangat fenomenal dan sangat berkuasa, sangat terkenal, bahkan menjadi pusat perdagangan di dunia dan pusat lalu lintas serta kelancaran roda perekonomian di dunia dan dilewati oleh kapal-kapal di seluruh dunia, ekspedisi-ekspedisi di seluruh dunia, dan bahkan setelah ekspedisi seluruh dunia tersebut, maka disitulah ada pemukiman, disitulah ada peradaban yang telah ditemukan oleh para ekspedisi-ekspedisi di seluruh dunia yang mungkin belum menerbitkan bukunya ataupun bukunya tersebut telah hilang. Maka karena itu kita harus memperhatikan dan mempelajari lagi lebih dalam tentang asal mula peradaban Jawa atau Nusantara itu sendiri. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature